Hey guys, selamat datang di channel Anigato. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat playlist baru di channel saya, yaitu playlist belajar Java ya. Kenapa saya buat playlist ini ya? Karena saya kuliah, ada pelajaran tentang Java, maka dari itu saya sekalian mengerjakan tugas ya. Ketika ada tugas, sekalian juga saya mengupload dan membuat videonya, biar teman-teman yang belum tahu, bisa tahu juga ya. Oke, jadi sebelum belajar Java, teman-teman harus tahu dulu cara untuk menjalankan program Java-nya ya. Karena program Java itu nggak kayak HTML. Kalau HTML kan cuma buat kode di kode editor, pakai ekstensi HTML udah bisa dibuka. Tapi kalau Java nggak, soalnya Java itu harus di-compile dulu, dibuat kelas, baru bisa di-running programnya. Oke, jadi sekarang saya akan buat tutorial dulu cara menginstal JDK ya, Java Kit Development. Nah, jika teman-teman yang belum ada, silakan teman-teman download dulu, linknya ada di deskripsi ya. Saya sarankan sih menggunakan yang terbaru ya. Untuk saat ini yang terbaru itu versi 15.0.2 ya. Ini yang terbaru untuk saat ini. Mungkin ya nanti kalau udah lama ya pasti ada update lagi ya. Nah, yang jelas saya sarankan yang terbaru. Kalau teman-teman sudah ada ya sebelumnya, bukan yang terbaru, ya nggak apa-apa sih. Tapi ya kalau yang belum ada, silakan yang terbaru aja langsung. Nah, jadi sini saya akan buat tutorial untuk menginstalnya. Untuk installnya sendiri gampang kok, seperti install aplikasi pada umumnya. Nah, ini ya dibuka, double klik, lalu klik yes. Tinggal di next sampai selesai ya. Ini udah next, lalu next. Nah, ditunggu sampai instalasinya selesai ya. Oke. Sudah terinstall ya? Udah. Nah, cepat kan? Nah, karena di sini saya menggunakan SSD NVMe ya. Kalau teman-teman juga pengen pakai SSD, bisa beli SSD-nya di toko Aniga Store ya. Itu toko punya saya sendiri yang saya mengelola. Tapi barangnya bukan dari saya sih, punya dari kakak saya. Jadi dia mengirimkan, tapi saya mengelola tokonya. Oke, jadi setelah itu teman-teman nggak bisa langsung running programnya kalau cuma install Java-nya doang, JDK-nya doang. Harus di setting dulu JDK-nya tadi. Silakan teman-teman buka ini ya, buat cari kayak gini. Klik aja tombol Windows, lalu ketikkan environment. Nah ini ya, environment yang ini ya, diklik. Nah setelah itu di sini udah biarkan di tab Advanced. Teman-teman pergi ke sini, Environment Variable. Nah, kemudian di area sini sistem variable, scroll ke bawah dan masuk ke Path. Kemudian edit. Nah, di sini teman-teman mulai pergi ke sini dulu ke program instalasi Java-nya ya. Biasanya itu secara default itu masuk ke sistem C, lalu ke program file, dan di sini ada Java harusnya. Nah, ini Java dan ini dia ya. Ada di sini secara default kalau teman-teman nggak rubah apapun tadi ya waktu install. Jadi tinggal double klik di sini dan masuk ke bin yang ini ya. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa klik yang ini, lalu di copy ya, di copy dan masuk ke environment. Kita tambahkan ya environmentnya ke new, lalu ini paste. Nah ini udah ada ya ini. Nah ini yang lama yang dulu saya, karena saya mau update jadi harus diinstal lagi seperti ini ya. Nah, ketika udah tinggal di OK di sini dan di OK lagi dan OK lagi. Oke, sudah selesai diinstalnya ya. Sekarang kita cek dengan mengetikkan perintah javac. Oke, ternyata masih belum. Ntar dulu ya. Oke, udah ya. Nah, tadi kalau misalnya yang installnya belum benar kayak tadi terus, javac itu nggak diketahui. Tapi kalau install javacnya udah benar, ya kayak gini nih. Nah, tadi itu karena saya udah buka CMD-nya dan tadi ditutup, pas dibuka lagi udah langsung benar jadi ya. Jadi seperti ini kalau JDK-nya sudah diinstal dengan benar, bakal seperti ini. Oke, setelah install seperti ini, sekarang kita mulai ke programnya ya, programmingnya. Kita mulai dari yang sederhana dulu ya, nggak usah yang ribet-ribet. Oke, kita silakan teman-teman buat folder baru ya, atau ya terserah teman-teman sih, yang jelas buat folder baru aja disarankan ya. Saran saya sih buat folder baru.
seperti saya. Kemudian di sini buat file baru. Nah, untuk nama filenya nggak usah dulu. Kita buat dulu ininya ya. Ini, jangan dikasih nama dulu. Nah, pertama kita akan buat program untuk menampilkan kata hello world ya. Jadi di sini tinggal langsung ketikkan dulu public cast hello world. Nah, seperti ini ya. Lalu kurung kurawal, enter, dan di sini ketikkan seperti ini, public static void main string, kurung yang kotak ya, ini namanya array, lalu args, dan di sini kurung kurawal lagi. Sekarang kita masukkan program eksekusi untuk menampilkan kata hello world ya, dengan seperti ini, system out println. Nah, untuk print ini ada banyak ya, yang untuk saat ini kita pakai yang println dulu ya. Untuk print ini sama seperti println, hanya saja kalau print itu bakal nyambung ke samping terus, tapi kalau println itu bakal ke bawah ya, ke enter. Oke, nanti saya kasih contoh. Sekarang kita pakai println dulu ya. Lalu di sini ketikkan kata hello world. .2, jangan lupa ya. Setelah itu di save. Ctrl S. Nah, di save-nya di sini, oh belum masuk ya filenya. Di mana sih ini ya tempatnya? Saya lupa. Aduh. Nah, ini dia. Nah, save di sini ya. Nah, untuk nama filenya itu harus sama dengan nama kelasnya. Karena ini kelasnya itu hello world, maka dari itu di sini nama filenya itu harus sama. Hello world. Huruf besar, huruf kecilnya harus sama, jangan beda ya. Nah, kemudian di sini di bagian plain text ini teman-teman pilih yang all file ya. Lalu yang di namanya itu ketikkan Java. Hello world .java, di save as-nya itu all file ya. Kemudian save. Nah, sudah selesai ya di save. Oke, sekarang kita eksekusi programnya ya dengan cara masuk ke CMD ya di sini, lalu nah, setelah masuk CMD, teman-teman masuk dulu ke directory ya, ke tempat di mana file ini berada ya. Untuk file ini teman-teman buka aja ya di filenya, di file explorer mana sih? Oh, ini dia. Di file explorer teman-teman buka filenya, bukan buka file, buka foldernya di sini ya, sama. Nah, kemudian teman-teman masukkan di sini cd titik-titik ya, lalu enter sampai cuma muncul C doang ya, hanya C seperti ini ya yang muncul. Nah, setelah itu teman-teman klik yang di sini, directory yang ini, copy ya, kemudian di sini ketikkan cd spasi di paste ya, kemudian enter. Sudah masuk ke directory filenya ini ya. Nah, kemudian teman-teman ketikkan javac, terus nama filenya. Nah, untuk nama file sendiri bisa huruf besar huruf kecilnya ya, bisa sama ya, bisa sama dengan filenya, atau huruf kecil semua juga bisa. Jadi saya coba yang sama ya, world sama ya, huruf besar huruf kecilnya. Kemudian enter. Oke, tidak ditemukan ya, ada masalah nih. Hello world. Wah, ini beda ya, itu kan salah. Jadi tidak ditemukan ya. Ini salah nih. Kurang huruf L saya. Ini harus sama ya, jangan kayak saya nih. Kok nggak bisa diedit? Hello world. Nah, ini ya. Saya lupa huruf C, huruf L. Nah, kemudian ketik lagi hello world. Nah, ini dia ada yang error ya. Dari sini ada tulisan public. Ini nih, salah. Public, salah nih. Harusnya public. Langsung dikasih tahu kan. Ketika ada yang error, nah itu kemudian di save. Ini ada yang lama ya. Di delete aja lah. Ini ya, public ya. Nah, setelah itu setelah di save, teman-teman buka lagi CMD-nya dan kita javac lagi ya. Nah, sip, sudah selesai. Nah, jika tidak ada
tulisan apapun di bawahnya itu berarti sudah selesai ya, perintahnya berhasil. Kemudian kita lihat di sini ada Java class ya. Nah, jadi Java itu untuk mengcompile programnya menjadi kelas yang bisa dijalankan oleh Java-nya sendiri. Jadi program Java itu yang jalankan bukan Java, tapi kelas yang ini ya. Maka dari itu nama kelas dan nama filenya itu harus sama ya. Biar bisa dieksekusi. Kalau beda nanti nggak bisa dieksekusi ya. Oke, setelah muncul file baru yang berekstensi kelas, kita ketikkan Java spasi nama kelasnya ya. Nah, kalau yang ini itu harus sama, wajib sama dengan yang ini ya, wajib sama. Kalau beda nanti ya pasti error lagi ya. Nah, kalau sama kita enter. Enter. Nah, langsung muncul di sini hello world. Hello world itu adalah isi yang ini ya. Sekarang kita coba ganti kata-katanya, mungkin. Nah, saya ganti seperti ini. Kita coba lagi. Oke, namanya masih hello world. Kenapa? Karena yang di dalam kelas ini itu kata yang di sini tuh masih hello world karena belum dikompil lagi. Maka dari itu, kalau misalnya teman-teman ya udah ganti kata ya, ada ganti program di sini, itu harus dikompil lagi. Caranya tinggal Java hello world. Nah, ini ya saya gunakan kecil semua ya, tapi tetap berhasil. Nah, sip ya, nggak ada error. Bisa. Sekarang kita running Java hello world. Enter. Salah. Java hello world. Nah, halo, saya Anigato. Iya. Jadi udah langsung muncul ya. Jadi seperti ini. Sekarang saya akan coba perbedaan antara println dengan print ya. Kita coba berbaris ya. Ini perintah Java menggunakan println ya. Terus copy aja ini biar nggak lama. Ini perintah Java menggunakan println. Ini menggunakan Java yang kedua ya. Kemudian di bawahnya lagi di sini saya akan menggunakan print ya, bukan println. Ini ganti. Menggunakan print. Kemudian satu lagi menggunakan print kedua. Oke, di save, kemudian dikompil lagi ya, jangan lupa. Compile selesai. Dan ini dia. Teman-teman bisa lihat di sini. Mana sih? Aduh, ini dia. Ini perintah Java menggunakan println. Ini perintah Java menggunakan println yang kedua. Dan ini menggunakan perintah Java menggunakan print ya. Nah, kemudian yang keduanya ya, yang baris kedua yang ini, itu ada di sampingnya ya, bukan di bawah. Nah, jadi kalau cuma pakai print, itu bakal ditulis ke samping terus ya, nggak bakal ke bawah. Tapi kalau pakai println, itu pasti ke bawah ya. Ada enternya otomatis. Oke, jadi cukup sekian teman-teman untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman yang mau belajar Java seperti saya juga masih belajar. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Anigato.